Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, ini kita masih membahas tentang contoh soal dari induksi magnetik. Oke, oke. Nah, ini soalnya. Gambar di bawah ini menunjukkan dua buah kawat panjang tak hingga ini ya. Oke, ada kawat P, ada kawat Q itu. Nah, keduanya terpisah sejauh 15 meter atau 0,15 15 cm atau 0,15 meter. Kawat P dialiri arus 8 ampere, kawat Q-nya dialiri arus 4 ampere. Oke, arahnya adalah sama-sama ke atas, berarti searah. Titik yang induksi magnetiknya sama dengan 0. Nah, saya bulat ini. Oke, sama dengan 0 berada di antara kedua kawat dan berjarak berapa meter katanya kan. Oke, nah ini sebenarnya ini pembuat soal udah berbaik hati, artinya udah ngasih tahu bahwa titik yang induksi magnetiknya sama dengan 0 itu berada di antara kedua kawat tersebut. Nah, kalau nggak dikasih tahu gimana? Nah, ntar ya clue-nya kayak gini. Nah, kalau kamu nggak dikasih tahu misalkan titiknya di mana, kamu perhatikan arah arus dari kedua kawat tersebut. Nah, kalau misalkan arah arusnya searah, misalkan sama-sama ke atas atau sama-sama ke bawah, nah, maka letak titik yang medan magnetnya sama dengan 0 atau letak titik yang induksi magnetiknya sama 0 itu kalau arah arusnya searah berarti di mana? Betul, di antara. Oke, di antara kedua kawat tersebut. Nah, berarti di dalam nih. Oke, berarti di antara sini. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan ada soal lagi, berlawanan nih arah arusnya. Berlawanan arah. Artinya gimana? Kalau ini misalkan ke atas, yang satunya ke bawah. Nah, maka letak titik yang induksi magnetiknya sama dengan 0 itu berada di luar. Oke, di luar di mana Om? Artinya nggak boleh di antara. Artinya di luar itu bisa di sebelah sini, bisa di sebelah situ. Nah, terus mendekati. Oke, di luar tapi mendekati kawat yang arusnya kecil. Oke, berarti kalau begitu ini kan arah arusnya searah, berarti letak titik yang medan magnetnya atau induksi magnetiknya sama nol ya berarti betul di antara kedua kawat tersebut. Oke, ya udah kita jawab yuk. Kita jawab. Oke, kenapa Om misalkan letak titik yang induksi magnetiknya sama dengan nol itu kalau misalkan searah itu berada di antara. Ya udah kita cek satu persatu nih oleh kawat yang P. Nah, letak arah medan magnet di titik P oleh kawat P yang arah arusnya ke atas berarti kemana yo? Kaidah tangan kanan biasa. Berarti ibu jari kita ke atas, maka empat jari di sebelah sini berarti di mana? Masukkan ya. Oke, pada masuk itu oleh kawat P. Sementara oleh kawat Q arah arusnya ke atas berarti arah medan magnet di titik P atau misalkan di sebelah kiri si kawat Q berarti kemana? Oke, keluar. Berarti kan ada yang masuk, ada yang keluar. Arahnya berlawanan. Berarti kalau arahnya berlawanan ya mungkin sama dengan 0 asal besarnya ya sama gitu. Oke. Nah, berarti titik P anggap di sini aja ya. Yang berjarak misalkan dari kawat P itu sebesar X, dari kawat Q misalkan berarti sebesar 15 min X gitu kan ya. Oke, ini 15 min X. Anggap seperti itu. Oke. Oke, cabi dulu. Cabi cara biasa. Oke, maka induksi magnetik di titik P itu katanya jumlahnya harus sama dengan 0. Oh, kalau begitu induksi magnetik di titik P oleh kawat. Oleh kawat P lagi ya. Ya udah nggak apa-apa deh. Kawat P, nah ini B titik P oleh kawat P nilainya harus sama dengan induksi magnetik di titik P oleh kawat Q. Oke, oke, oke. Misalkan nilainya sama kan persamaannya mu 0 I gitu kan ya, per 2 V A nilainya sama dengan mu 0 I per 2 V A. Coret semua Om. Oke. Yang dicoret yang samanya aja. Ini mu 0 sama mu 0, 2V sama 2V. Nah, itu yang arus I berarti I yang di P berarti berapa tuh? 8. Tadi jaraknya berapa? Oh, jaraknya X sama dengan nilainya arus yang di Q-nya berapa? 4. Oke, ininya 15 min X. Oke. Oke, kamu sederhanakan dulu deh. Ini dibagi 2 jadi berapa tuh? Nah, jadi atau misalkan kita satuin aja 15
min X sama dengan berapa nih? Nah, ini naik ke atas berarti 4 ke bawah, berarti 8 per 4. Oke. 8 bagi 4 2 kan ya. Berarti X sama dengan 15 kali 2 30 min X kali 2 berarti min 2 X. Pindah ruas jadi berapa? 3 X sama dengan 30. Maka X sama dengan 10 cm. Dari mana nih? Nah, 10 cm itu biasanya ditanya di sebelah mana titik P itu. Kalau dari kawat P ya berarti sebelah kanan ya. Kanan P. Atau kalau dari kawat Q, berapa X-nya? Nah, betul, itu kan 15 min X, berarti 15 min 10. Nah, itu berapa? Nah, ini 5 cm. Kalau dari kawat Q, berarti sebelah kiri dari kawat Q. Jadi bisa ini jawabannya, bisa juga itu. Karena mintanya berada, nah titik P itu misalkan dilihat dari si P, ya berarti jawabannya ya 0,1 atau 10 cm. Nah, berarti jawabannya yang D. Nah, itulah salah satu contoh untuk menentukan letak titik yang induksi magnetiknya sama dengan 0. Oke, semoga ini dapat bermanfaat buat lo semuanya. Sampai ketemu lagi di soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.